Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevin Leonard Brutu dengan NRP 5025231089. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu untuk menganalisa benda-benda yang ada di sekitar kita yang memiliki rancangan antarmuka yang buruk. Nah, pada penugasan kali ini saya memilih barang yang saya punya sendiri, yang saya biasa pakai sehari-hari, yaitu adalah jam tangan saya sendiri, yaitu jam tangan pria Hannah Martin yang berwarna hitam ini. Nah, siapa saja sih pengguna dari jam tangan ini? Ya, menurut saya sih secara general semua orang yang terikat dengan waktu atau sering melihat waktu agar terlihat simpel, biasanya akan memakai jam tangan. Nah, misalnya jam tangan ini bisa dipakai oleh pria ataupun bisa dipakai wanita. Jam tangan ini bisa kita temukan di toko jam tangan mana saja, baik yang di mall maupun yang memiliki set sendiri. Juga bisa kita lihat di online store seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, kenapa saya menganggap antarmuka dari jam tangan ini buruk? Yang pertama itu, jadi di jam ini itu memiliki beberapa fungsi. Jadi seperti yang kita lihat pada jam ini terdapat 3 lingkaran, di mana lingkaran-lingkaran itu adalah sebuah stopwatch. Nah, jadi sebuah stopwatch di mana satu lingkaran itu melambangkan menitnya, dan satu lingkaran lagi menandakan detiknya, dan satu lingkaran lagi menandakan detik 1/10 dari detik biasanya. Nah, yang saya maksud antarmuka buruk di sini adalah dalam tombol untuk start dan stop dari stopwatch tersebut. Nah, pada saat saya pertama kali membeli jam tangan ini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana untuk menjalankan atau menstopkan stopwatch dari jam tersebut. Dan saya juga melihat tombol-tombol yang ada di samping ini juga tidak mengerti untuk apa gunanya, sehingga saya merasa ini cukup tidak efisien bagi orang-orang yang pertama kali membeli. Soalnya untuk memahami fungsi dari kedua tombol ini, mereka harus membaca dahulu guidebook yang diberikan dalam kotak dari jam tersebut. Nah, saya menganggap bahwa penempatan atau antarmuka yang digunakan oleh tombol ini tidak efisien karena pengguna tidak mengerti tujuan dari tombol itu apa. Apalagi pengguna yang baru pertama memakai jam tangan ini. Nah, kemudian bagaimana seharusnya solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi antarmuka buruk tersebut? Menurut saya solusi yang pertama itu bisa mencantumkan di bagian sini untuk menspesifikkan tombol yang mana untuk start, tombol yang mana untuk stop, dan tombol yang mana untuk restart. Nah, jadi sebagai seorang pengguna tidak perlu lagi untuk membaca dari guidebook dari jam tangan tersebut untuk menentukan mana tombol start, mana tombol stop, dan mana tombol restart. Sehingga setiap pengguna jika melihat tampilan itu, dia melihat bahwa di sini ada tombol start atau stop, di mana tombol ini berfungsi untuk start ataupun stop stopwatchnya, dan kemudian tombol yang di bawah ini adalah berfungsi untuk restart stopwatchnya. Jadi misalnya stopwatch sudah berjalan dan ingin restart dari awal, tinggal mengklik tombol ini. Mungkin cukup sekian solusi yang dapat ditawarkan dan analisa tentang antarmuka buruk dari jam tangan yang saya miliki. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi video saya. Selamat pagi.